Halo, selamat datang dengan saya Bagus Pramarta dalam acara Weekly Talks ya bersama Ibu Mel. Nama lengkapnya Igusti Ayu Sri Melati, Eskom MT. Ibu ini adalah dosen sekaligus staf di ITB Stikom Bali, kampus Jimbaran. Dan Ibu ini akan membawa topik digital learning, metode belajar selama pandemi. Menarik sekali ya, silakan disimak, silakan lakukan di rumah, dan kita bisa tanya jawab. Nanti teman-teman di rumah bisa ajukan pertanyaan di Instagram kami. Sebelum kita lanjut ke materi awal atau inti, kita kepoin dulu yuk kehidupan dari Ibu Melati ini. Beliau adalah tamatan dari ITB Stikom Bali, Bu ya. Tapi pada saat itu masih belum ITB, Bu ya, masih STIMIK Stikom Bali. Nah, mungkin bisa diceritakan Ibu, kenapa sih awalnya bisa memilih Stikom Bali saat S1? Oke, dikepoin dulu nih Pak. Ya, kepoin dulu. Jadi kenapa saya memilih Stikom Bali ya? Jadi di awal itu mungkin waktu itu kampusnya masih di Tekomar Pak Bagus ya. Oh, jadi, yang Tekomar yang tingkat itu ya, Bu ya. Tekomar tingkat. Jadi saya itu adalah alumni 2005. Ya, jadi kenapa saya memilih? Karena memang saya cenderung saat itu memang IT, saya kebetulan sih lihat-lihat IT gitu ya, dilema ya, kerja atau kuliah nih, kerja atau kuliah nih. Nah, kebetulan saya rajin beli koran waktu itu. Jadi rajin beli koran, rajin lihat lowongan. Muncullah. Nah, rajin lihat lowongan itu, gitu. belum ada promo-promo gitu kan. Jadi rajin lihat lowongan, kemudian di lowongan itu bisa Excel, bisa Word. Jadi saya berpikir, jadi kalau mau cari kerja itu harus bisa komputer. Jadi harus bisa komputer, harus menguasai komputer. Waktu itu Mayop ya, jadi Excel, Mayop itu harus bisa. Jadi saya berpikir, oke, berarti komputer itu adalah skill ya. Jadi itu skill yang harus kita miliki. Jadi itu pilihan saya ada di Stikom Bali. Sampai sekarang saya kerja pun di Stikom Bali. Ibunya tamat dari ITB Stikom Bali, lanjut ngajar di Mengabdi di sini juga. Teman-teman semua. Mencintai. Iya, mencintai ya. Jadi masuk di sini, outputnya juga tetap di sini. Ya. Ya. Jadi transfer lah sekalian bagaimana pembelajaran yang saya dapat sehingga sekarang saya mengajar. Ya, kepada ditransfer ke junior-juniornya ya, siapa tahu nanti bisa meneruskan ke jenjang seperti Ibu Melati ini sudah S2 loh. Ya, sudah mengajar di sini. Berapa tahun Ibu mengajar di sini sudah? Wow, dari saya lulus S1, jadi saya langsung masuk ke Stikom. Sekitar tahun saya lulus 2010, sekitar 2011 itu saya masuk ke Stikom. Jadi lumayan mencintai ya sampai dengan sekarang ini saya ada di Stikom Jimbaran. Ya. Kemudian Ibu, untuk sama pandemi ini kita kan saya sendiri sih agak mager ya Bu ya, mungkin Ibu bisa memberikan inovasi-inovasi terbaru gitu sama pandemi ini. Ngapain aja sih Ibu di rumah ini? Karena saya sendiri bingung dan teman-teman di rumah mungkin juga bingung. Ya, ngapain aja. Kalau saya sih, kita diam di rumah kan dari Maret ya Pak ya, dari setelah nyepi itu. Lumayan lama sih, 3 bulan, 4 bulan ya. Dari nyepi itu, libur nyepi itu kita diam di rumah kan. Cuman kalau kita di sini ada WFH ya, kita terbiasa dengan WFH, work from home ya. Jadi pandemi itu sangat terasa. Kebetulan saya tinggal di Jimbaran, yang di Jimbaran itu adalah daerah pariwisata. Jadi jam 9 malam atau hari-hari biasa, hari Minggu itu sangat sepi. Ya, yang biasanya sangat macet ya Bapak tahu. Betul sekali, apalagi di Bundaran jalur pulang kerja. Aduh, macetnya luar biasa ya. Karena orang pada malas, sudah capek di tempat kerja. Jadi mereka pulang kerja itu agak macet di daerah Jimbaran. Macet banget ya. Ya. Nah, sekarang ini sepi sekali. Coba deh kalian mungkin yang di rumah yang lagi nonton, coba main ke Jimbaran. Main ke Stikom Jimbaran ya. Sepi sekali ya. Sangat sepi. Karena memang terbiasa kalau di sini kita kan pariwisata, mungkin pegawai hotel banyak ke sini. Nah, sekarang sepi ya. Kemudian kita juga terus terbiasa dengan protokol. Sekarang di new normal ini Pak ya, di new normal pakai masker ya. Kalau ke Stikom pun sekarang ada protokolnya Pak ya. Iya, betul sekali, ada petugas yang menjaga ya. Ada petugas yang menjaga. Jadi pertama itu kita mungkin cek suhu badan. Jadi biar kita tuh merasa nyaman, tidak dengan virus sekarang ini. Betul sekali. Dan kita pun melayani mahasiswa-mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan datang ke Stikom Jimbaran dengan senang hati ya Ibu ya, tanpa adanya rasa canggung, takut dengan virus tidak ada lagi. Jadi kita sudah memastikan bahwa ITB Stikom Jimbaran itu sudah aman sekali. Wajib pakai masker. Wajib pakai masker. Cek suhu dan pakai hand sanitizer ya. Iya, betul sekali. Nah, kemudian Ibu nyaman nggak sih Ibu ngajar di ITB Stikom
Bali kampus Jimbaran. Oke. Kebetulan kampus kita di sini baru ya. Jadi di sini adalah kampus Tikom. Berapa tahun Ibu sudah di sini? Tikom ini berdiri? Sudah dari tahun berapa ya? 2015 ya. 2015. Jadi saya pindah dari Stikom Renon ke Jimbaran ya. Tentunya berbeda dengan di Renon ya. Kalau di Renon itu mahasiswanya sudah lumayan banyak. Karena sudah ada nama ya, di sana sudah itu yang lama pertama sekali. Ya. Nah kalau kita di sini mahasiswa itu masih kita ingat namanya karena masih sedikit gitu ya. Jadi menurut saya mahasiswa di sini bagaimana? Nah anak milenial ya, sekarang ini disebut dengan anak milenial. Sudah kritis sekali ya. Kritis, kemudian rajin WhatsApp tentunya. Mahasiswa sekarang itu malam-malam pun WhatsApp. Bapak di WhatsApp nggak? Dan kita tetap melayani kok, tenang aja. Ya, kita tetap balas kok chatnya gitu ya, asalkan sopan gitu ya, Pak ya, asalkan sopan. Nah itu sih menurut saya anak milenial sekarang mungkin lebih untuk interaktif ya, lebih keren sih. Karena dulu zaman kita menjadi mahasiswa dengan sekarang pasti beda. Betul ya. sekali. Jadi pengajar dulu dengan pengajar sekarang pun pasti beda ya, Pak ya. Pasti beda. Kalau dulu mungkin kita sebagai mahasiswa atau sebagai murid ya masih menjadi siswa itu mungkin kita tinggal nunggu pengumuman, hai anak-anak besok libur ya gitu. Kalau sekarang ngumpunin papan mading itu ya untuk melihat pengumuman. Kita ngumpul di sana, rebutan lihat, aku duluan. Tapi kalau sekarang mahasiswa itu bisa ngakses itu di mana saja. Ya kan, bisa ngakses itu di mana saja. Nggak mesti yang dosennya memberikan informasi, tetapi mahasiswa itu yang mencari informasi itu melalui sistem yang telah disediakan. Di mana saja dan kapan saja itu ya. Dan dimudahkan. Saat saya kuliah juga tempat fotokopi itu sangat penuh Ibu. Jadi mereka borong-borong tempat fotokopi untuk fotokopi buku. Kalau sekarang kan kayaknya udah bisa apa-apa diakses Ibu ya, udah ada e-book, udah bisa di-download dan bisa di-share oleh dosen yang bersangkutan melalui file PDF atau sebagainya Ibu ya. Ya, sangat dimudahkan. Nah, Ibu terkait dengan generasi milenial Ibu ya. Nah, ini kita arahkan sedikit ke digital learning karena itu kan sangat berkaitan ya generasi milenial dan digital learning itu sendiri. Nah, bagaimana sih Bu atau apa sih Bu digital learning itu Bu? Ya, jadi sesuai dengan materi kita kali ini yaitu digital learning di masa pandemi itu seperti apa. Jadi sedikit mungkin saya ceritakan atau saya jelaskan apa sih pengertian dari digital learning gitu ya Pak ya. Jadi digital learning itu adalah sebuah terobosan yang ditujukan untuk para pelajar untuk belajar. Jadi secara online yang memanfaatkan software dan hardware gitu, yang memanfaatkan software dan hardware yang dikemas secara interaktif dan menarik gitu. Digital learning jadi pemanfaatan teknologi secara interaktif dan menarik dengan pemanfaatan software dan hardware. Apapun laptop, handphone gitu Ibu. Jadi digital learning pun itu ada berbagai macam jenis. Salah satunya ada blended learning, ada e-learning atau disebut dengan electronic learning. Kalau blended itu mungkin sedikit saya cerita ya, blended learning itu adalah sebuah penggabungan antara pembelajaran yang konvensional dengan online ya. Kalau electronic learning atau e-learning, jadi itu pembelajaran yang didukung oleh elektronik, oleh handphone dan oleh internet. Jadi mahasiswa itu memang langsung berinteraksi dengan elektronik itu sendiri Bu ya. Kalau digital learning itu ya. Nah, kemudian Ibu kalau misalnya ada mahasiswa yang merasa kurang dalam digital gitu Ibu ya, gimana Ibu cara mengatasi digital learning pun saat ini kan lagi diperbincangkan ya oleh Presiden kita juga diperbincangkan dan Menteri Pendidikan tentunya ya, karena kita di sini di masa pandemi seperti saat ini mengurangi berkumpul atau tatap muka ya gitu ya dengan mahasiswa tentunya. Nah, digital learning pun memiliki beberapa kekurangan. Jadi bagaimana kesulitan kita untuk mengontrol mahasiswa atau mengetahui yang mana sih mahasiswa yang serius belajar dan yang mengakses informasi itu sih kendalanya. Jadi gini juga Pak, kalau kita di perkuliahan tatap muka tentunya ada sosialisasi antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, dengan dosen dengan mahasiswa itu ada interaksi. Nah, tidak kita pungkiri juga kalau di pembelajaran seperti mungkin Bapak kan juga pendidikan pendidikan. Kalau pembelajaran itu tidak hanya
teori yang kita dapat, tetapi juga sosialnya, bagaimana berinteraksi, soft skill soft skillnya itu sebenarnya yang penting nanti ketika lulus dari SMA, lulus dari perguruan tinggi, yaitu mencari pekerjaan, itu yang sangat penting adanya soft skill itu. Nah, untuk kita mendapatkan pekerjaan, kita tidak hanya menggunakan teori-teori yang kita dapatkan di tempat kita kuliah, Ibu ya. Jadi jangan salah kaprah gitu ya, mahasiswa yang di rumah. Jadi lebih ke soft skill. Kalau kalian soft skillnya tidak kalian pupuk dari sekarang di sini di ITB Stikom Bali Jimbaran, kalian minat kalian dalam mendapatkan pekerjaan itu juga akan susah. Ya, potensi-potensi itu. Iya, benar sekali Pak ya. Kemudian, jadi soft skill itu kita bawa sampai mati. Iya, betul sekali Bu. Itu adalah ilmu abadi yang tidak bisa lupa dan melekat dalam tubuh kita. Kalau matematika, minta tolong lah ya. Betul sekali. Bagaimana ngetok pintu dulu, kemudian minta tolong. Setelah itu bilang mengucapkan terima kasih. Terima kasih, maaf, terima kasih, minta tolong, itu ada hal-hal yang udah wajib kita lakukan sama kehidupan sehari-hari saat berbicara. Tapi Bapak pernah dipanggil kakak gitu biasanya? Saya sangat suka dipanggil kakak daripada Bapak. Oh gitu, karena masih muda juga? Iya, karena saya ngajar mahasiswa itu seperti ngajarin teman saya sendiri. Gitu, jadi lebih rileks dalam kelas. Nah, kemudian Ibu, bagaimana sih penerapan dalam digital learning di Stikom itu sendiri, Bu? Ya. Oke, di Stikom Bali, nah mungkin sebelum pandemi ya Pak ya, jadi sebelum pandemi itu kita di Stikom Bali ini sendiri sudah menerapkan blended learning. Jadi penggabungan perkuliahan secara konvensional atau tatap muka dan online. Jadi kita di sini sudah dibiasakan menggunakan perkuliahan secara online. Sebenarnya kita udah dari dulu sebelum pandemi ini sudah kita menerapkan ini, Bu ya. Jadi di Stikom Bali ini sendiri, jadi karena di sini adalah kampus IT ya Pak ya. Jadi di sini adalah kampus IT, tentunya semua berbasis sistem informasi. Jadi mahasiswa itu sangat dimudahkan untuk mengakses apapun, baik itu informasi, pembayaran, perkuliahan, civitas kampus lah gitu ya. Jadi sangat dimudahkan gitu. Beda halnya dengan kita ya Pak. Beda halnya dengan kita ya di saat tapi enggak, saya waktu kuliah zaman di Stikom juga itu sudah by system. Sudah by system Cuma dari sekarang KRS. Sistem sekarang ini diperbaharui mungkin mungkin kampus lain kampus lain mungkin masih manual. Contoh manual itu kayak nilai masih dipasang di tembok. Kalau Bapak gimana dulu? Kalau saya dulu KRS itu saya harus ngeprintnya ngantri dengan mahasiswa lain karena kita downloadnya itu dalam satu komputer, jadi belum ada banyak komputer seperti di Stikom ini. Saya benar-benar speechless ya, baru sampai di Stikom ini banyak sekali komputernya dan ruangannya sangat nyaman gitu ya. Ruangan kita di sini juga nyaman dan tentunya proses pembelajaran itu sangat efektif karena tidak penuh ya mahasiswanya, tidak penuh karena kita di sini untuk satu kelas itu mahasiswa itu hanya 20 ya satu kelas, jadi enak untuk berdiskusi ya. Kalau terlalu banyak kan juga agak luas ya, kita juga belajar agak sulit. Nah, kalau saya di kuliah saya dulu itu kalau laptop saya rusak itu saya perginya ke warnet. Kalau sekarang mahasiswa di sini kan kalau laptopnya rusak itu bisa pergi ke lab gitu ya, dan kita sekarang masih ada warnet Pak ya? Di era sekarang masih ada warnet? Itu sudah mengurang sekarang di Denpasar, nggak tahu di Singaraja karena saya sekolah di Singaraja. Ya, betul sekali. Ya, sekarang hampir semua sudah menggunakan internet ya, handphonenya sudah menggunakan internet. Ya itu sih kalau di Stikom Bali sendiri semua sudah berbasis sistem informasi, kemudian memudahkan sekali mahasiswa untuk mengakses di mana saja. Jika nanti mahasiswa pulang kampung gitu ya, misalnya tidak di Denpasar gitu, mungkin tidak di Bali, bisa KRS-an. Jadi di awal perkuliahan itu kan kita mengisi KRS. Betul ya Pak ya. Mungkin kalau dulu di saat zaman dulu gitu ngisi KRS itu mungkin masih kita nulis masih nulis terus dikumpulkan ke akademik. Nah kalau sekarang KRS-an itu sudah online, jadi sudah online, bisa di mana saja. Kemudian dari KRS kita melakukan pembayaran. Kalau pembayaran gimana ya? Kalau pembayaran kita juga transparan sekali ya di ITB Stikom Bali ini. Kebetulan saya di bagian keuangan, jadi saya milik sedikit. Jadi untuk pembayaran sangat transparan. Kalian bisa, mahasiswa di ITB Stikom Bali Kampus Jimbaran bisa mengeceknya langsung di Sion. Asal tahu NIM dan paspor. Itu lagi stikomers yang lagi kalau di rumah. Jangan sampai lupa NIM nih Pak. Dan kalau mau punya NIM dan paspor harus registrasi. Ya harus menjadi maba mahasiswa baru, bukan calon mahasiswa lagi, tetapi maba mahasiswa baru ya.
Ya itu sih, jadi menurut saya kalau jadi anak mahasiswa di zaman sekarang milenial seperti saat ini sangat menyenangkan gitu ya, menyenangkan. Serba dimudahkan, Ya, nggak kayak kita ya Bu ya. jadi- Kita bimbingan sama dosen itu kayak peta umpet. Jadi Ya benar. nyari dosen, kok sekarang sangat dimudahkan dengan adanya Tapi itu WhatsApp. mencari dosen itu, kalau zaman saya dulu mencari dosen itu sebuah histori yang tidak bisa Histori ya, dilupakan, benar sekali, yaitu ya. sejarah. Jadi wah gini cerita ya buat cerita. Tapi kalau terlalu mudah pun jadi nggak ada histori Iya, Pak ya. benar sekali Ya, sih. itu buat jadi sejarah kita. Wah gini loh susah dulu gini gitu. Jadi Ada yang kita sejarah. ceritakan ya Iya, pada orang lain ya. Nah untuk kita lanjut lagi Bu ya. Oke. Untuk digital learning ini sebenarnya seberapa efektif sih Bu untuk di pembelajaran yang selama ini Ibu lakukan? Ada nggak sih mahasiswa yang kesulitan dalam menerima pembelajaran? Ya. Oke, digital learning di saat pandemi seperti saat ini apakah efektif gitu ya? Menurut saya sangat efektif Pak. Karena kita seperti yang kita ketahui kita harus selalu diam di rumah kan gitu ya, anjuran pemerintah stay at home gitu. Bosen ya? Iya, selalu Bosen. diam di rumah, bosan ya. Iya, bosen. Jadi selalu diam di rumah dan kita tidak memungkinkan untuk mengumpulkan mahasiswa. Jadi mengumpulkan dalam artian adanya pertemuan tatap muka secara langsung. Nah itu riskan ya berkumpul dengan orang banyak. Nah jadi stay at home. Jadi selama pandemi ini bagaimana proses belajar mahasiswa? Jadi saya pribadi sebagai dosen, saya mengumpulkan terlebih dahulu mahasiswa saya dalam satu grup WhatsApp, ya Pak ya. Jadi setiap kelas itu saya miliki. Jadi WhatsApp saya banyak ada grup. Ya, jadi banyak ada grup. masing-masing WhatsApp itu ada nama-nama grup kelasnya. Iya, nama grup kelasnya. Jadi di sana kita share info. Hari ini kita kuliah online. Kuliah online. Ya, gitu. jadi Hari ini semua kita serempak kuliah online. ya, Bu ya. Jadi ya kita tapi oke, sangat efektif ya karena outputnya adalah kebetulan perkuliahan saya itu outputnya adalah sebuah project ya Pak. Jadi sebuah project, nah projectnya itu berhasil mereka gini kerjakan gitu. Berhasil artinya materi yang saya sampaikan itu sampai di mahasiswa walaupun kita terbatas ruangan gitu ya, ruang dan waktu. Ya jadi mahasiswa di rumah, saya di rumah, tetapi tetap dibantu dengan pembelajaran secara online. Itu ya, tetap muka ya. Yang kita ketahui sendiri bahwa masing-masing mahasiswa tuh cara belajarnya itu beda-beda. Ada yang belajar dengan cara nulis, belajar dengan cara membaca dan mendengarkan. Nah kita di sini di ITB Stikom Bali itu berusaha sekali agar ketiga komponen itu kita wujudkan. Jadi kita sesekali mengadakan tatap muka dengan mahasiswa. Siapa tahu masih ada yang kurang gitu Ibu ya dalam memahami informasi yang kita berikan, karena tipe-tipe mahasiswa sangat beda-beda dan mereka juga belajarnya sendiri. Tidak ada yang diajak diskusi. Jadi kita memang di sana kita agak lebih meningkatkan lagi untuk pelayanannya Ibu ya di ITB Stikom Bali. Sekarang kan teknologi canggih ya Pak ya. Jadi mungkin dimanapun, mungkin kalau Bapak LDR sekarang masih enak ya. Masih enak kan? Karena apa, akses informasi itu cepat gitu ya, itu cepat. masuk. Jadi nggak yang dulu harus ke apa namanya wartel ya. Wartel. Kalau misalnya lagi LDRan pulsa tuh cepet ya saya. Kalau sekarang yang penting ada internet, intinya ada internet. Jadi memudahkan kita ngapain saja gitu. Pengen apa? Pengen kayak saya nih kemarin selama pandemi ini lagi hobi masak nih Pak. Lagi hobi masak. Jadi nggak tahu nih mau masak bikin apa ya, caranya gimana ya. Jadi yang sangat mudah untuk mengetahui cara memasak itu. Jadi nggak perlu telepon ibu gimana caranya buat gini ya, nggak perlu. Jadi tinggal langsung ke YouTube gitu ya. Ya enak sekarang gitu. Yang penting kita punya internet. Tapi di Stikom Bali sendiri di sini ada free kuota gitu ya Pak ya? Ada free kuota, jadi kita bagi-bagi kuota kepada mahasiswa Ibu. Nah, di selama pandemi ini? Ya, selama pandemi ini. Jadi mohon kepada mahasiswa yang merasa internetnya kurang, yuk datang ke kampus, datang ke bagian keuangan, kita bagi-bagi kuota internet ya. Lumayan 1 giga. Iya lumayan. Ya, untuk kuliah online, apalagi sekarang lagi SP. Ya sekarang lagi SP yang di rumah saja, yang kuliah SP bisa tuh datang ke cari Pak Bagus ya? Ya cari saya. Kok saya ada ya. Kemudian untuk gini Bu, perbedaan kok kita kan dulu kan di masa-masa kita kuliah itu kan masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional atau yang tradisional Ibu. Nah kemudian gimana sih perbedaan, apa sih perbedaan dari konvensional itu sendiri dan digital learning itu Ibu?
Kalau konvensional mungkin sedikit yang tadi saya ceritakan adalah pembelajaran yang ada ruangan, ada pembelajaran secara face to face, adanya slide, adanya presentasi. Tentunya kalau kita pembelajaran secara konvensional, guru itu adalah sebagai sumber utama. Ya, guru itu adalah sebagai sudut utamanya yang memberikan presentasi tersebut. Nah, jika perkuliahan dan ada beberapa kekurangan mungkin ya bisa saya sebutkan kekurangan di perkuliahan konvensional ini, sedikit kita bisa memberikan contoh karena kita kan menjelaskan, kita menjelaskan sedikit bisa memberikan contoh dan susahnya melakukan pengulangan. Karena kita terfokus ke kita ya pengajarannya ya, jadi kita informasi itu masih terbatas jadinya. Pengulangan juga susah karena terbatas oleh waktu. Kemudian daya tangkap atau daya serap juga. Saya juga pernah jadi siswa gitu ya. Kalau 4 jam gitu di dalam kelas, dosennya ngobrol cerita atau presentasi ceramah gitu. Kadang juga blank gitu. Kadang kita daya ingat kita tuh nggak bisa menampung 4 jam perkuliahan itu gitu. Nah, kira-kira seperti itu sih kalau konvensional ya. Mungkin bisa dibagi gitu oleh dosen mungkin ya, biar nggak ceramah terus dari awal sampai akhir. Nah, itu sih daya tangkap daya tangkap karena terbatas ya, daya tangkap kita terbatas. Masing-masing orang berbeda, jangan dianggap semua mahasiswa pintar tidak. Ada yang kurang, ada yang lebih gitu ya. Kemudian kalau online, jadi online itu tentunya pengajar itu bukan sumber utama. Ya, pengajar itu bukan sumber utama. Tentunya kalau online, electronic learning, jadi tentunya pembelajaran itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya Pak ya, jadi apa yang kita inginkan, misalnya, saya lupa nih tadi bagaimana ya rumusnya ini gitu. Coba deh lihat lagi slide-nya. Kita punya e-learning nih. Kita punya e-learning kalau di Stikomers ya, di Stikom Bali. Jadi kita punya e-learning. Di e-learning kita tuh sudah sangat interaktif ya, sangat dikemas dengan lengkap sekali. Jadi ada materi di sana, jadi dosen upload materi, mahasiswa bisa download. Ada bisa tugas, memberikan tugas, kuis, ujian pun sudah. Juga kita sudah menggunakan e-learning ini ya. Jadi itu bahkan dosen bisa melihat hasilnya melalui download di e-learning saja ya. Mahasiswa mengupload ke e-learning. Sangat dibantu ya. Sangat dibantu sekali selama masa pandemi. Nah, itu sih kalau online jadi bisa dibuka di mana saja ya. Adapun kekurangan, tentunya adapun kekurangan yaitu ya bersosialisasi itu. Jadi dengan online di sini kita tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman saya mahasiswa ya. Cuman kita di Stikom ini tidak hanya menggunakan e-learning ya Pak ya. Kita di sini memiliki MS Team ya. MS Team. Ya, jadi MS Team itu sebuah fitur yang bisa memberikan kita tatap muka dengan mahasiswa yang kita ajar ya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan slide kalau mau dosen mau memaparkan slide presentasi juga bisa Ibu. Enak ya kuliah di Stikom. Sangat enak sekali. Ya, dosennya pun enak Pak. Jadi kemarin kebetulan saya cerita sedikit ya. Kebetulan kemarin saya mengadakan pengabdian di salah satu SMA di Kuta ya, di Kuta Utara, dan dekat-dekat di sini lah ya. Jadi kemarin saya mengadakan pengabdian kepada guru-guru SMA gitu ya. Nah, bagaimana penggunaan blended learning. Nah, tentunya banyak sekali kendala yang saya dapatkan dari kuesioner yang saya bagikan. Kendalanya itu pertama itu medianya. Jadi mungkin kendalanya adalah kurangnya mungkin pelatihan daripada guru-guru untuk memanfaatkan. Masih kurang mahir ya menggunakan teknologi ya. Karena eranya berbeda eranya berbeda. Nah, itu kesusahan sih di sana di teknologi itu. Mungkin kalau siswanya sangat tertarik. Kemarin gurunya itu bercerita, siswa saya sangat tertarik menggunakan e-learning dibanding dengan pembelajaran konvensional. Kenapa? Karena kalau siswa itu dia tertarik bisa lewat YouTube, video kan, ya kan mengakses itu dengan tutorial-tutorial, jadi lebih senang lah gitu dengan media online. Karena mereka langsung berinteraksi gitu ya Bu ya, dengan tangan mereka dan mata mereka langsung berinteraksi dan mereka langsung belajar dengan sendirinya. Ya karena tidak dipungkiri ya, apa yang kita ingin pelajari tidak semua didapat di bangku kuliah. Tetapi itu bisa sekarang, kalau di zaman sekarang apapun itu bisa kita dapat dengan praktek langsung, dengan tutorial yang ada ya, dengan akses internet gitu. Kemudian Ibu, untuk di masa depan nih apa sih
bayangannya Ibu terhadap penerapan e-learning atau digital learning itu sendiri? Bayangan ya Pak ya. Ya. Jadi sama halnya dengan saya, mungkin dulu zaman saya SMP saya cukup dengan sepeda gayung. SMA malu dong naik sepeda gayung gitu ya. Terus diganti Sekarang dengan sepeda motor. SMP sudah sepeda motor. Oh, sekarang udah sepeda motor, beda jauhnya. Nah, itu SD sudah bisa. ya sistem itu sama dengan kebutuhan kita, Ya, dengan perkembangan zaman ya, gitu ya. apalagi sekarang kita berada di era 4.0. SD sudah bawa handphone. Oh ya? Ponakan saya. Nah Ya, itu jadi kita mau tidak mau, apalagi kita sebagai pengajar, tentunya kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang. Jadi khusus untuk pembelajaran sendiri, karena ini sudah ada terobosan, jadi pemanfaatan digital tentunya menggunakan teknologi ya, software dan hardware. Ya tentunya mungkin nanti perkembangan di masa depan, kita tahu ya pendidikan itu sangat mahal ya Pak. Sangat mahal, selalu berkembang, selalu memberikan inovasi, tidak pernah monoton gitu-gitu aja Mbak. Mungkin nanti bayangan saya di masa depan itu adanya kursus interaktif. Ya, jadi kursus interaktif, kemudian mungkin perkuliahan yang online bisa diakses di mana saja. Sekarang seminar kita online, kemudian kita sering mengadakan webinar. Ya, benar sekali. Nah itu menurut saya sangat efektif ya, seperti online seperti sekarang ini. Jadi kita bisa mengakses di mana saja. Kemarin contohnya kita mendengarkan webinar dari Pontianak seperti itu. Jauh-jauh sudah bisa ya. Jadi kita nggak perlu ke sana, kita nggak perlu menyiapkan konsumsi seperti itu ya. Jadi sangat dimudahkan sekali sih sebenarnya dengan pandemi ini. Mudah juga ya. Dilema antara bersyukur dan gini, takut sama pandemi. Ya nggak takut sih, lebih ke waspada aja ya. Iya, waspada karena kita kan manusia, kita diberikan akal untuk merubah sesuatu yang kita tidak suka menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Ya, nah, gini Bu, sekarang kita lanjut ke sesi Instagram nih, kayaknya udah banyak nih teman-teman yang pada komentar dan bertanya. Udah berapa penonton kita hari ini? Kita lihat dulu ya. Stick Commerce yang menonton ada berapa sudah? Apa kayaknya sudah 100? Mahasiswa-mahasiswa 100K, 1K, 2K? Dari ada 1K. Ada pertanyaan dari Putra Damana. Oke, mahasiswa ya? Ya, mahasiswa kita bertanya, kalau tidak punya laptop, apakah bisa ikut digital learning? Nah, gimana tuh Bu? Oke, jadi tadi seperti yang saya jelaskan, digital learning, e-learning ya, e-learning itu adalah electronic learning gitu Pak ya. Jadi ada pendukung dari electronic learning itu adalah internet, elektronik, dan handphone gitu. Nah, jadi kalau tidak punya laptop, tapi menurut saya kalau kita sudah cemplung nih, sudah masuk nih, sudah basah nih di dunia IT, mau tidak mau laptop itu adalah sebuah senjata kita. Jadi ibaratnya kita perang, kita tidak bawa senjata, apa yang terjadi? Kalah duluan, dead duluan ya. Nah jadi itu sih menurut saya bisa saja tidak memiliki laptop, tetapi zaman sekarang pasti punya handphone kan. Jadi handphone itu mungkin pasti smartphone ya. Jadi zaman sekarang mungkin masih kayaknya semuanya tidak beredar lagi kayaknya HP yang masih jadi semua 3G, sekarang udah 4G semua ya. Ya mungkin sambil daftar, sambil nabung nanti pasti punya laptop sih. Ya, terus kemudian ada pertanyaan lagi dari Andika Yandrik Putra ya, ini kayaknya dari staf kita. Oh ya, dari Pak Yandrik ya. Okay. Nah, Pak Yandrik ini bertanya, apakah semua kategori mata kuliah bisa diajarkan dengan menggunakan e-learning? Apakah semua mata kuliah bisa diajarkan dengan e-learning? Jadi contohnya ya gini, kalau menurut saya bisa, asalkan pengajar itu bisa memberikan tutor atau bisa memberikan YouTube. Mungkin ada masalah beberapa mata kuliah yang susah ya untuk diimplementasikan dengan pembelajaran digital ya, online ya tentunya mata kuliah yang ada prakteknya seperti algoritma, seperti seni tari, olahraga kalau ada misalnya. Nah itu sangat susah ketika ada praktek, menurut saya seperti itu Pak. Karena
kayaknya useless gitu Ibu ya. Ya, Jadi benar. lebih baik saat kita lihat langsung kita komentari, jadi lebih bermanfaat juga ke mahasiswa. Ya itu sih kendalanya, olahraga juga kan. Olahraga juga, Gimana kita sekali. tahu hari ini tugasnya workout harus 300 kalori gitu. Iya, betul sekali. Untungnya di sini tidak ada mata kuliah olahraga Ibu ya. Jadi kalian olahragalah di rumah ya Mungkin nanti masing-masing. bisa, karena di masa pandemi ini olahraga itu sangat penting ya. Ya, mungkin Sangat kita penting. bisa memberikan Ini tutor contohnya aja Bapak ini cara. sepertinya rajin olahraga ini Bapak ini. Ya, tapi saya nggak pernah ngajarin orang. Jadi, Oh ya? karena Oh. masih merasa Saya bersedia belum. nanti. Bapak jadi gininya. PT-nya, PT-nya, personal oke. trainer. Bagus tuh. Kemudian Ibu, kalau saya nih kan sebagai dosen matematika ya. Nah, mungkin Ibu ada ide nggak Bu, cara biar saya bisa menerapkan digital learning ini di saat saya belajar? Nah, ya. Ini saya juga kebetulan ngajar matematika Ya. juga ya. Jadi kalau di matematika mungkin kalau secara konvensional kita bisa memberikan contoh. Kita bisa memberikan contoh. Nah, kadang kendala saya mungkin Bapak gitu Ibu nggak juga sama- pernah ngajar matematika kan, jadi Iya. tahu Jadi lebih tahu. ketika saya sudah memberikan contoh soal sampai selesai saya memberikan contoh soal, ada mahasiswa yang baru datang. Nah, ada mahasiswa baru datang. Atau mahasiswa yang kurang paham. Oke. Nah, itu akan ngulang lagi kan? Ngulang lagi Nah, kita itu menjelaskan permasalahannya. biar dia bisa menyelesaikan contoh itu. Iya, Bu. ya untuk menyelesaikan contoh itu kendala ya. Belum lagi saat papannya sudah dihapus Ibu Ya, ya. Jadi itu lagi. Karena kalau matematika itu tentunya kan harus merurut ya. Iya, betul Apalagi dengan rumus itu kita dari Iya, atas harus step by tahu step, by iya. step-nya ya. Nah, itu sih kendalanya. Jadi bagaimana membuat tutor ya. Jadi kalau matematika sih menurut saya lebih banyak latihan soal, bagaimana caranya meneruskan rumus itu. betul sekali. Bisa mungkin dengan membuatkan seperti games gitu Ibu ya. Oh, ya. Cara mencari Pitagorasnya, Oh, melihat pohon kelapa, gimana caranya menurunkan tangganya, seberapa kemiringan tangganya agar tangganya tidak jatuh, itu mungkin bisa menggunakan animasi-animasi dan kita kombinasikanlah dengan teknologi mungkin. Dan saya sepertinya harus belajar itu Ibu. Iya, karena kalau kita lihat sekarang anak-anak sekarang kayak lebih mudah belajar dengan video, Iya, betul dengan sekali. gambar gitu Iya. dibanding kita kasih rumus Iya, benar sekali. sigma gitu. Kadang mental, Iya, kita ngomong mental sudah. benar. Jadi Besok kita tanya dengan udah lupa. Dia dengan game itu sangat menarik ya. Jadi kita coba dengan ya nanti deh coba Iya. kita belajar lagi. Kita belajar lagi. Untuk pertanyaan di Instagram sepertinya sudah sekian Ibu. Ya. Jadi kita lanjutkan ke pertanyaan pamungkas saya Ibu. Wow, ada pemangkas. Iya, ini pertanyaan pamungkas. dari hostnya langsung ya. Pertanyaan pamungkas untuk yang bermanfaat bagi semua penonton di rumah, baik mahasiswa, khalayak umum. Apa sih Bu pesan Ibu Pesan yang ya. ingin Ibu sampaikan ke mereka selama pandemi ini saat mereka di rumah aja, itu apa sih Bu? Oke, para e-commerce yang ada di rumah yang lagi nonton kita ya, bapak-bapak, ibu-ibu, Semuanya ada di sini. adik-adik, mungkin selama berapa menit ya kita tadi berbincang-bincang? 30 menit sudah. Oke, sudah 30 menit, ini kita berbincang-bincang, mungkin ada sedikit pesan dari saya, karena sekarang kita di rumah aja gitu ya, karena kita sekarang di rumah aja, tentunya jangan sampai terlena. Jangan sampai terlenanya dengan apa? Tidur, makan, tidur, makan. Nah, nanti berat badannya nambah nih. Tambah. Jadi menurut saya pesan-pesan saya inget-inget lihat pengumuman, lihat informasi. Ya, karena kalian kalau e-commerce tentunya sudah memiliki sistem informasi. Ada Sion, ada e-learning. Jadi rajin-rajinlah lihat pengumuman. Ya, nanti perkuliahan kapan gitu. Itu sih yang penting. Sebagai mahasiswa harus aktif ya. Aktif ya, harus aktif bertanya, aktif dalam menyeleksi di media sosial juga, jangan sampai menyalahgunakan media sosial karena kita kan masa pandemi Bu ya. Jadi mereka lebih suka di depan handphone tanpa ingat belajar dan mengakses informasi yang sudah kita tampilkan Bu ya. Baik, sekian dulu untuk hari ini, sampai jumpa di Weekly Talks minggu depan. Sampai jumpa, dadah. E-commerce always the first.